Hai semuanya, bertemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita Donghua yang berjudul Wudong Qiankun. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Pada saat ini cahaya kemasan menembus dasar gelap Pearl River yang tenang. Suara ledakan gelembung lembut berulang kali dipancarkan dari dalam sebelum riak mengejutkan samar-samar menyebar. 11 hari telah berlalu sejak Lindong memasuki dasar sungai Pil. Meskipun aula sunyi telah berubah menjadi kegemparan karena ini, selama periode waktu ini wilayah terdalam dari sungai Pil benar-benar sunyi. Selama 11 hari ini Ki Emas Nirvana yang awalnya berukuran ratusan kaki, saat ini hanya berukuran beberapa puluh kaki. Meskipun ukuran Ki Emas Nirvana telah menyusut, namun Ki Emas Nirvana di dalamnya telah tumbuh sangat kental. Bahkan ada jejaknya yang mengeras. Saat Ki Emas Nirvana tumbuh lebih tebal, tekanan di dalamnya menjadi sangat menakutkan setelah akumulasi selama 11 hari. Bahkan seorang ahli tahap 6 Yuan Nirvana pasti tidak akan bisa bertahan lama karena tekanan. Menggeser fokus seseorang ke dalam cahaya keemasan terang yang berkelap-kelip dari Ki Emas Nirvana adalah mungkin untuk mendengar sedikit suara retak yang dipancarkan hanya karena tekanan yang besar. Ada vitalitas parsial dalam cahaya keemasan, mengungkapkan sosok yang duduk di dalam. Sosok manusia itu seperti biksu tua yang duduk dengan tenang di dalam cahaya keemasan. Lapisan armor skala hijau menutupi permukaan tubuhnya. Namun cahaya hijau yang saat ini berada di armor skala telah menjadi benar-benar meredup. Beberapa garis retak juga muncul di armor skala. Jelas itu telah mencapai batasnya. Ada beberapa kemerahan pada retakan sisik itu. Jika seseorang mengamatinya dengan cermat, dia akan menemukan bahwa itu sebenarnya adalah darah yang dipadatkan. Warnanya yang merah tua membuat seseorang terperanjat saat melihatnya. Orang bisa tahu betapa pahitnya Lindong telah bertahan selama periode waktu ini. Pearl River cukup misterius. Tekanan yang tumbuh setiap hari di bagian terdalam menjadi semakin menakutkan dari hari ke hari. Meskipun demikian, jika penglihatan seseorang bisa menembus lapisan armor skala, orang masih bisa melihat luka retak yang terbentuk di kulit Lindong. Dasar sungai Pil sebenarnya sangat mengerikan. Meskipun tubuh Lindong dipenuhi dengan luka, matanya masih tertutup rapat. Gelombang demi gelombang kekuatan melahap terus menyebar dari dalam tubuhnya, menelan Ki Emas Nirvana yang ganas. Saat ini dia sangat membutuhkan hal-hal lain. Itu karena dengan akumulasi bertahap dari Ki Emas Nirvana di dalam tubuhnya, Lindong tampaknya merasakan sesuatu yang unik. Hal yang paling membuatnya tertarik adalah Ki Yuan Spirit dalam kelompok Ki Emas Nirvana. Setelah 11 hari menyerap Ki Emas Nirvana, akumulasi klaster Yuan Spirit Ki ini di dalam tubuhnya juga meningkat beberapa kali lipat. Selain itu sangat tebal, banyak tapak berwarna emas tertinggal dan berputar di dalamnya, memberikan penampilan yang sangat indah. Pikiran Lindong juga terfokus pada Yuan Spirit Ki ini. Dengan pengetahuannya, Lindong bisa merasakan kekuatan mengerikan di dalamnya. Itu seharusnya yang disebut kekuatan roh Yuan. Hanya para ahli yang tubuhnya telah membentuk roh Yuan yang dapat menggunakan energi yang kuat ini. Energi ini adalah sesuatu yang sangat didambakan Lindong. Dia sadar bahwa jika dia bisa mengendalikan energi ini, itu pasti akan menjadi langkah finishing yang cukup kuat. Riak kecil muncul di dalam Yuan Spirit Ki warna emas. Jumlah tapak berwarna emas yang tak ada habisnya terjerat satu sama lain di dalamnya, dan tampak menyatu satu sama lain. Dengan penggabungan benang emas ini, kelompok Yuan Spirit Ki yang berbentuk tidak beraturan ini menunjukkan tanda-tanda mampu berubah menjadi berbagai bentuk. Lindong diam-diam mengamati perubahan kelompok Yuan Spirit Ki ini.
Segera dia tenggelam dalam pikiran yang dalam. Lagi pula, dia belum mencapai tahap 7 Yuan Nirvana dan tubuhnya belum menghasilkan Yuan Spirit Ki miliknya. Meskipun benda ini saat ini ada di dalam tubuhnya, tidak mungkin baginya untuk memanipulasinya semudah sesuatu yang telah diciptakan melalui pelatihan. Yuan Spirit Ki ini bagaimanapun juga adalah sesuatu yang asing. Hanya dengan menciptakan Yuan Spirit Ki-nya sendiri, dia akan membebaskan dirinya dari belenggu apapun. Pada saat itu bahkan jika dia dihancurkan, Yuan Spirit-nya akan tetap bertahan. Meskipun dia tidak dapat mengubah semua Yuan Spirit Ki ini menjadi Yuan Spirit-nya sendiri, dia mampu mengubahnya menjadi hal lain. Karena itu tidak dapat diubah menjadi roh Yuanku sendiri, aku akan mengubahnya menjadi objek roh Yuan. Sebuah pikiran melintas di hati Lindong. Hanya para ahli yang telah sepenuhnya membentuk roh Yuan mereka yang mampu menciptakan sesuatu seperti ini. Setelah mengambil keputusan, Lindong segera mengungkapkan karakternya yang tegas. Kekuatan Yuan di dalam tubuhnya berada pada puncak tahap 4 Yuan Nirvana. Dan adalah mungkin baginya untuk menerobos ke tahap 5 Yuan Nirvana kapan saja. Oleh karena itu, dia harus memanfaatkan waktunya dengan sebaik-baiknya. Perintah dari pikirannya dengan cepat dipindahkan ke dalam kelompok Yuan Spirit Ki emas ini. Setelah itu yang terakhir segera mulai bergoyang dengan cepat. Benang emas yang tak terhitung jumlahnya bertabrakan satu sama lain dan bergabung. Riak mengejutkan dipancarkan dari dalam. Di tengah tabrakan ini, kelompok Yuan Spirit Ki ini sebenarnya mulai menyusut secara bertahap. Yuan Spirit Ki juga menjadi semakin tebal dan lengket saat tubuhnya semakin kecil. Sebuah suara rendah dan dalam tiba-tiba terdengar di dalam hati Lindong. Setelah itu kekuatan melahap hitam dengan cepat melonjak ke dantian. Itu dengan arogan melilit bola berwarna emas. Di tengah pembungkusan ini, bola cair berwarna emas mulai perlahan runtuh. Mereka menjadi seperti tumpukan mie yang perlahan-lahan dibentuk menjadi bentuk yang cakram. Ini adalah tugas rumit yang membutuhkan kontrol yang tepat. Untungnya Lindong dapat dengan mudah mengontrol kekuatan melahap. Oleh karena itu kesalahan kecil terjadi. Ki emas Nirvana yang muncul sebagai cairan secara bertahap terbentuk di bawah komando dari Lindong. Transformasi ini adalah proses yang cukup lambat. Selain itu, orang dapat mengatakan bahwa meskipun Lindong memiliki kekuatan melahap untuk membantunya, masih sangat sulit baginya untuk melakukannya. Sejumlah besar Yuan Power dikonsumsi dengan cepat. Beruntung ada Ki emas Nirvana yang terus-menerus mengalir ke dalam tubuhnya dan sepenuhnya mengisi kembali dirinya. Dengan aliran waktu yang bertahap, item berwarna emas juga perlahan terbentuk. Meskipun masih tampak agak kasar, samar-samar mungkin untuk melihat riak yang sangat tajam dipancarkan. Sementara Lindong berfokus pada pembentukan kelompok Yuan Spirit Ki, armor skala redup di luar tubuhnya telah redup sepenuhnya. Garis retakan muncul di permukaannya. Beberapa tekanan menakutkan mulai meresap ke dalam armor skala langsung menekan ke arah tubuh Lindong. Darah keluar dari kulit Lindong di bawah tekanan berat ini. Dalam waktu singkat, itu telah mewarnai kulitnya sepenuhnya merah, memberinya penampilan yang sangat mengejutkan. Armor skala tidak dapat bertahan lebih lama lagi ya. Lindong jelas juga merasakan rasa sakit yang hebat yang ditransmisikan dari permukaan tubuhnya. Namun Lindong saat ini perlu menempa kelompok Yuan Spirit Ki itu dan dia tidak dapat mengalihkan perhatian untuk menghadapi tekanan di luar. Aku harus cepat, ucap Lindong dengan lembut bergumam di depan pikirannya sekali lagi melihat kedantiannya. Setelah Lindong bergumam pada dirinya sendiri, cahaya hitam itu tiba-tiba melintas dengan kecepatan yang sangat cepat. Banyak bayangan hitam muncul. Suara tebasan bergema di seluruh dantian. Dengan peningkatan kecepatan ini, Yuan Spirit Ki juga mulai bergerak semakin cepat. Tampaknya ada sesuatu yang akan lahir. Pikiran Lindong hanya terfokus sementara beberapa kecemasan juga muncul di dalam hatinya. Cahaya hitam menembus Yuan Spirit Ki dengan cara seperti kilat sebelum tiba-tiba berhenti.
Setelah itu cahaya menembus sedikit dari Yuan Spirit Ki lagi. Dalam sekejap, tindakan itu tampak seperti titik terakhir mata naga saat menggambar naga. Cahaya kemasan terang tiba-tiba meletus dari dalam dantiannya. Cahaya emas berfluktuasi dan hanya perlahan menyebar sesaat kemudian. Ketika cahaya kemasan menyebar dan benda emas perlahan muncul, itu adalah cincin emas ukuran telapak tangan. Tepi cincin emas berisi 8 gigi skala yang menonjol dengan tajam. Gigi sisik tidak lurus. Sebaliknya itu melengkung pada suatu sudut. Sebuah cahaya berfluktuasi pada ikal dan cahaya kemasan melesat ke segala arah. Samar-samar ada beberapa garis naga yang muncul di cincin naga. Sekilas tampak seperti hidup. Tampak seperti naga besar yang naik ke langit dan auranya sangat kuat. Lindong sedikit terkejut saat melihat cincin emas ini. Kegembiraan liar segera melonjak di matanya. Dia bisa merasakan riak yang sangat menakutkan dari cincin emas ini. Dan riak itu bahkan menyebabkan dirinya sendiri merasa takut. Ini adalah senjata menakutkan yang dibentuk seluruhnya dari Yuan Spirit Ki. Meskipun itu bukan harta jiwa, kekuatannya pasti akan melebihi seger raungan langit naga hitam. Aku akan memanggilmu cincin naga Yuan. Lindong membuka mulutnya dan tersenyum. Dia membiarkan cincin emas ini diam-diam berbaring ke dalam dantiannya. Selanjutnya saatnya untuk mengurus hal-hal di luar. Ucap Lindong bergumam pada dirinya sendiri. Pikirannya dengan cepat menarik diri dari bagian dalam tubuhnya. Setelah itu dia membuka matanya dan melihat ki emas nirvana yang kental di luar. Senyuman muncul di wajahnya yang diwarnai warna darah. Dia bisa merasakan bahwa kekuatan Yuan yang melonjak di dalam tubuhnya tampaknya berada pada titik di mana dia akan membuat terobosan. Pada saat ini jaring laba-laba samar seperti retakan dengan cepat muncul di permukaan armor sisiknya. Lindong melihat armor skalanya yang hancur dengan cepat sebelum wajahnya berubah menjadi sangat serius. Namun dia tidak panik. Meskipun tekanan dari sekelilingnya menakutkan, itu belum mencapai tingkat di mana dia tidak punya pilihan selain mundur. Aku ingin tahu seberapa mengerikan tekanan ini sebenarnya. Ucap Lindong tersenyum saat getaran merobek tubuhnya. Pada saat ini, lapisan armor skala mengeluarkan suara retak. Sebelum pecah menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya dan hancur. Akhirnya itu direduksi menjadi debu dan tersebar. Setelah disipasi armor skalanya, semburan tak berujung dari tekanan menakutkan langsung mengerumuni setiap inci tubuh Lindong. Segera beberapa luka berdarah mulai terbentuk di tubuhnya. Mengikuti segerombolan tekanan menakutkan, bayangan hitam misterius mulai merembes sedikit demi sedikit keluar dari tubuh Lindong. Pada akhirnya itu berubah menjadi selaput hitam bercahaya yang sepenuhnya menyelimuti tubuhnya. Di permukaan membran ada lubang hitam mikroskopis yang tak terhitung jumlahnya, yang berputar-putar dan memancarkan cahaya dari kekuatan melahap. Jelas tekanan yang berasal dari kedalaman Pill River bukanlah sesuatu yang bisa puas dengan kekuatan melahap yang sombong yang bisa menelan segala sesuatu di dunia. Pada saat ini ki emas nirvana dalam jumlah yang kuat disertai tekanan dan tanpa henti memasuki tubuh Lindong. Di bawah menelan habis-habisan, cahaya kemasan di sekitarnya mulai menyusut sedikit demi sedikit. Pada saat yang sama aura yang memancarkan dari dalam Lindong mulai tumbuh dalam kekuatan. Setelah benar-benar menyelesaikan masalah di dalam tubuhnya, tekanan dari luar tidak lagi dapat menyebabkan banyak masalah bagi Lindong. Sifat dominan dari simbol leluhur yang melahap sekali lagi ditampilkan dengan jelas. Waktu berlalu dengan cepat di kedalaman Pill River saat cahaya kemasan terus meredup. Pada saat yang sama suhu tubuh Lindong secara bertahap mulai meningkat, menyebabkan gelembung uap terbentuk dari dalam air sungai yang sedingin es. Saat air mulai mendidih, fluktuasi kekuatan Yuan yang perlahan menyebar dari tubuh Lindong tiba-tiba berubah menjadi ganas. Dari kelihatannya, kekuatan Yuan di dalam tubuh Lindong berada dalam keadaan tidak stabil. Dengan menarik dukungan dari perendaman kepala Pill River, kekuatan Lindong telah meningkat.
memungkinkan dia untuk segera resmi menyerang tahap 5 Yuan Nirvana. Pada saat ini Lindong diam-diam duduk di dasar sungai Pil. Saat kekuatan Yuan yang kejam merembes keluar dari tubuhnya, bahkan tekanan menakutkan yang hadir di sini tersebar oleh emisi, membentuk wilayah beberapa kaki di sekitar tubuh Lindong. Apakah itu akhirnya tiba? Kulit Lindong merah cerah saat dia perlahan membuka matanya, mengungkapkan ekspresi lega dan gembira di dalamnya. Sengsaraan tahap 5 Yuan Nirvana bukanlah tugas yang mudah bagi sebagian besar ahli tahap Nirvana. Namun mengingat ketahanan tubuhnya, Lindong tidak perlu terlalu takut. Keterampilan naga terwujud surga hijau tidak hanya membuat kulit dan otot Lindong kuat dan tangguh. Bahkan organ dalam dan jeroannya jauh lebih kuat daripada para ahli dengan tingkat budidaya yang sama. Sejak itu telah tiba, biarkan aku mengalami betapa menakutkannya kesengsaraan Nirvana kelima. Saat dia mengerutkan bibirnya, Lindong membentuk segel dengan tangannya. Sebelum menutup matanya rapat-rapat lagi segala setelah itu, gelombang panas yang menakutkan meletus dari dalam tubuhnya dan memancar keluar. Suara berderak terbentuk saat gelombang kekerasan menyebar ke segala arah. Kekerasan Yuan Power yang liar dan eksplosif meletus dari tubuh milik Lindong, menyebabkan air sungai di sekitarnya bergetar secara eksplosif. Jelas kesengsaraan Nirvana kelima Lindong telah resmi tiba. Pada saat ini bagian bawah tangan Pil River berputar dengan keras karena fluktuasi yang disebabkan oleh Lindong. Namun itu masih tenang dan tentram di permukaan Pil River. Kadang-kadang gelombang akan membengkak menyebabkan Ki Nirvana menyebar dan memenuhi udara. Berbagai platform di sekitar Pil River sekarang benar-benar dipenuhi orang. Saat ini Lindong sudah tinggal di dasar sungai Pil selama 11 hari. Berita ini dengan cepat menyebar ke seluruh sekte Dao, dan keributan yang dihasilkan jelas tidak terelakkan. Dalam sekte Dao selalu ada beberapa murid elit yang akan menjalani perendaman kepala sungai Pil setiap tahun. Namun di antara mereka, jumlah waktu terlama yang bertahan adalah 8 hari. Dan 8 hari ini tanpa diragukan lagi adalah individu yang paling menonjol dalam anggota sekte generasi muda. Namun kali ini, sebenarnya ada seseorang yang berhasil tinggal di dasar Pil River selama 11 hari penuh. Hasil ini jelas mengungguli setiap anggota generasi muda lainnya. Apa yang paling membuat orang mengisap lidah mereka adalah orang yang mencapai hasil yang begitu menakutkan sebenarnya adalah murid baru yang baru saja memasuki sekte Dao. Pada saat ini di peron paling dekat dengan Pil River berdiri banyak orang. Orang-orang ini telah membentuk 4 lingkaran berbeda. Dan di dalam masing-masing lingkaran itu berdiri seorang individu yang berdiri dengan angkuh. Ada tatapan dari orang-orang di sekitarnya yang terus-menerus melirik ke 4 orang itu. Tatapan mereka semua dipenuhi dengan rasa hormat dan kekaguman. Alasan untuk ini adalah bahwa keempat orang ini adalah murid langsung senior yang paling terkenal di dalam aula sunyi. Berdiri di paling kanan adalah seorang pria dengan tubuh yang sangat berotot, mengenakan pakaian serba putih. Dia memiliki ekspresi tegang tanpa senyuman. Dengan lengannya yang lebih panjang dari biasanya dan menyerupai kerah, dia memancarkan aura mengerikan. Orang ini adalah murid senior besar dari aula sunyi Pangtong. Orang yang paling dekat dengan Pangtong memiliki perawakan fisik yang sama sekali berbeda. Dia kurus dan kecil, dengan mata penuh kecerdasan dan sesekali tatapan yang tajam. Meskipun ada cukup banyak murid aula sunyi yang kekar berdiri di belakangnya, namun aura mereka yang mengesankan tidak akan dibandingkannya dengan miliknya. Dia adalah murid senior kedua dari aula sunyi Songzuo. Pada saat ini di sebelah kiri Songzuo berdiri seorang pria berpakaian lengan berwajah merah tua, menunjukkan wajah yang dingin dan tegas. Tangan disilangkan ke depan dadanya. Dia dengan dingin menatap Pil River di kejauhan sementara tatapannya tanpa belas kasih di sisinya. Berdiri Tong Chuan dengan ekspresi yang canggung, yang tampaknya ragu-ragu untuk mengatakan sesuatu. Kau tidak berguna apa-apa. Kau memiliki kesempatan untuk memiliki perendaman kepala Pil River. Selanjutnya kau benar-benar dipukuli oleh seorang pemuda.
Benar-benar memalukan, ucap pria berpakaian merah mengejek dengan suara dingin. Kakak Jiang Hao, keterampilan sebenarnya Lindong tidak lemah. Wajar jika aku kalah darinya. Harap tenang, jelas Tong Chuan dengan getir. Aku tahu apa yang harus dilakukan, dan aku tidak membutuhkanmu untuk mengajariku. Dia mungkin terampil, namun saya Jiang Huo bukan orang yang mudah diganggu. Aku ingin melihat betapa sombongnya sekumpulan pemuda ini. Mereka bahkan tidak menunjukkan rasa hormat senior yang besar, kata Jiang Hao dengan santai. Mendengar itu Tong Chuan hanya tertawa getir dan menggelengkan kepalanya. Hei kakak senior Jiang, orang baru ini sangat luar biasa. Bertahan di dasar Sungai Pil selama 11 hari adalah sesuatu yang bahkan saat ini kau dan aku akan sulit untuk mencapainya. Jika kau ingin mengambil tindakan, harap berhati-hati untuk tidak menabrak dinding bata. Si paling kiri berdiri seorang pemuda berpakaian putih. Pemuda ini adalah anggota termuda di antara mereka berempat. Dia adalah murid senior keempat dari Aula Sunyi, Fang Yun. Dia adalah yang termuda di antara 4 orang. Namun bakat dan kecerdasannya benar-benar mengerikan. Tepat setelah memasuki Aula Sunyi, selama 2 tahun dia berhasil mencapai tingkat kultivasi yang mirip dengan Pang Tong. Hanya dengan pujian, kita akan tahu seberapa mampu dia. Ini tidak diukur dengan bibir seseorang pembicara yang fasih. Pada saat ini Jiang Huo melihat ke arah Fang Yun dan berkata, aku tidak menyangka bahwa bahkan kalian yang telah menutup diri untuk berkultivasi akan tertarik dengan pemandangan ini seperti kalian juga menganggap Lindong sebagai hal yang penting. Seseorang harus ditanggapi dengan serius. Jika seseorang mampu menahan peredaman kepala Sungai Pil selama 11 hari, hahaha, ada kemungkinan bahwa pesaing untuk kitab suci misterius penghancuran besar tahun ini akan bertambah 1 orang lagi. Fang Yun menggoda dan tertawa sebelum mengalihkan pandangannya ke Pil River yang tenang. Dia bergumam, di masa lalu, senior Zuo Tong hanya berhasil bertahan selama 12 hari. Tatapan Jiang Hao sedikit menyipit dan dia tidak menjawab. Namun tatapan itu berangsur-angsur berubah serius. Sementara itu berisik dan hidup di sekitar Pil River. Hembusan angin kencang tiba-tiba bertiup melewati puncak gunung yang jauh. Dua bayangan turun dari langit dan mendarat di atas pohon besar. Sambil melihat ke bawah ke arah Pil River di kejauhan, ada penampilan mereka yang bisa langsung tahu bahwa mereka adalah anak perempuan senior dari Aula Langit, Ying Xiaoxiao dan saudara perempuannya Ying Huan-Huan. Orang itu belum muncul. Ying Huan-Huan mengucapkan saat dia menatap Pil River. Tidak dapat menahan dan menggigit bibirnya, dia dengan kesal berkata, tidak mungkin, apakah orang itu benar-benar dapat mencapai hasil yang sama dengan senior Zuo Tong? Bagaimana ini mungkin? Apakah ada keadilan di dunia ini? Bagaimana mungkin orang itu bisa menandingi senior Zuo Tong? Akan sangat bagus jika dia tidak muncul hari ini. Jika demikian, hasilnya akan tetap sama dengan senior Zuo Tong, jawab Ying Xiaoxiao dengan suara lembut sambil memegang pedang hijaunya. Setelah mendengar ini, Ying Huan-Huan melongo sebelum memahami maksudnya dalam waktu singkat. Lindong telah bertahan selama ini karena tujuannya sebenarnya sama dengan senior Zuo Tong. Dan itu untuk sepenuhnya menyerap setiap bagian terakhir dari Ki Emas Nirvana dari dasar Pil. Oleh karena itu jika Lindong muncul ke permukaan sekarang, itu berarti dia hanya membutuhkan waktu 11 hari untuk sepenuhnya menyerap semua Ki Emas Nirvana di dasar Sungai Pil. Ketika dia memikirkan kemungkinan ini, Ying Huan-Huan mau tidak mau menggunakan gigi putih mutiaranya untuk menggigit bibirnya. Dia benar-benar tidak bisa membayangkan bagaimana orang yang menganggap dirinya sempurna bisa benar-benar melampaui idola di hatinya. Dia harus melanjutkan dan tinggal di sana, gumam Ying Huan-Huan sambil memutar matanya. Ying Xiaoxiao menatapnya tanpa daya. Tepat ketika mencoba menjawab, ekspresi wajahnya tiba-tiba berubah dan dia berbalik dengan cepat dan menghadap ke arah Pil River. Di sana permukaan sungai yang tenang tiba-tiba mulai menggelembung dan mendidih.
Fluktuasi Yuan Power yang menakutkan mulai merebus dalam gelombang dari Peel River. Sepertinya masalah ini tidak akan berakhir seperti yang kau inginkan. Ying Xiaoxiao menatap ke arah Peel River yang sekarang mengelak dan menarik nafas dalam-dalam dari udara sedingin es. Pada saat ini percikan api mulai menyebar. Air di dalam sungai Peel tiba-tiba mendidih sementara banyak gelombang besar naik dan bergejolak. Akhirnya mereka membanting ke platform sekitarnya memancarkan ledakan yang keras. Keributan yang tiba-tiba di Peel River juga menarik perhatian banyak pasang mata di sekitarnya. Semua dari mereka segera menjadi khawatir dan tidak pasti. Melihat keributan ini, mungkinkah Lindong akan meninggalkan sungai? Cukup banyak orang yang menjulur leher mereka ketika pikiran ini muncul. Mereka benar-benar ingin melihat apakah orang baru bernama Lindong ini hanya membuang waktu 11 hari di bawah atau apakah dia benar-benar menyerap semua ki emas nirvana di dasar sungai sekaligus. Gelombang kejut ini adalah kesengsaraan nirvana. Di langit di atas sungai Peel, Chanzen dan Wudao sedikit terkejut saat mereka mengamati pusaran air warna hitam. Dengan kemampuan mereka secara alami dapat merasakan bahwa fluktuasi ini adalah tanda dari kesengsaraan nirvana yang akan datang. Orang ini sepertinya dia benar-benar menyerap semua ki emas nirvana di dasar Peel River. Mata Chanzen menunjukkan ekspresi serius saat dia berkata dengan lembut. Lagi pula dia hanya menggunakan 11 hari, ucap Wudao dengan lembut membelai janggutnya. Ekspresi wajahnya juga menjadi sedikit rumit. Senior Zhou Tong tidak hanya dipandang oleh para murid Sekte Dao sebagai dewa. Bahkan mereka kepala aula juga merasakan kekaguman dari lubuk hatinya. Namun seorang murid dari aula sunyi saat ini mampu melampaui orang itu dalam hal hasil perendaman kepala sungai Peel. Meskipun aku tidak tahu taktik apa yang dia gunakan, tetapi mampu menyerap semua ki emas nirvana sudah cukup untuk membuktikan kemampuannya. Kau seharusnya tidak perlu memikirkan anak kecil ini. Itu hanya satu perendaman kepala sungai Peel dan itu tidak seperti hal yang banyak. Jika kau benar-benar ingin aula melahap kita kembali ke kemuliaannya, seandainya kita harus menunggu sampai dia benar-benar memahami kitab suci penghancuran sebelum membahasnya. Kalau tidak, dia masih tidak akan bisa bertarung dengan murid-murid top dari 3 aula lain yang telah memahami ketiga kitab suci misterius besar lainnya. Wudao menyuarakan pikirannya. Dia selalu sangat memikirkan Lindong. Bagaimanapun dia bisa melihat situasi dengan jelas. Aku tahu apa yang kau pikirkan. Namun dengan dia melakukan masalah ini dengan cara ini, tidak hanya kita tetapi bahkan beberapa tetua lainnya akan diam-diam memperhatikannya. Para murid dari 3 aula lainnya juga akan memusatkan perhatian mereka padanya. Jika dia gagal memahami kitab suci penghancuran yang besar, kemungkinan dampaknya akan cukup parah. Pada saat ini pasti akan ada beberapa gosip. Lagi pula, penampilannya di Peel River terdiam sesaat sebelum berbicara. Kita lihat saja, ada kurang dari 3 bulan tersisa sebelum kompetisi tahunan aula sunyi milik kita. Saat ini hanya Pangton dan 3 murid lainnya yang memenuhi syarat untuk mempelajari kitab misterius penghancuran besar. Lindong harus melampaui mereka berempat jika dia ingin mendapatkan kualifikasi yang sama. Keempat orang ini bukanlah individu biasa. Untuk menjaga martabat mereka sebagai senior, kemungkinan mereka tidak akan menambahkan Lindong lewat begitu saja. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai jumpa.